Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 3 semuanya, untuk semester genap ini karena materi SKI kita sudah habis, maka Pak Agus akan menyampaikan sedikit rangkuman dari bab 6, 7, dan 8 yang tidak kalah penting yang harus juga kalian ketahui. Dan hari ini kita akan membahas tentang mimpi Sayyidah Khadijah dan pendapat Warokoh bin Naufal. Awal kisah pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah adalah murni karena urusan bisnis. Pada waktu itu Sayyidah Khadijah mendengar cerita dari orang-orang tentang kejujuran dan cara berdagang Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Kemudian Siti Khadijah memanggil Nabi Muhammad dan menawarkannya untuk menjadi karyawannya. Akhirnya kemudian tawaran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah mengirim Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam dengan ditemani oleh seorang budak setia dari Siti Khadijah yang bernama Maisarah bin Masruk. Setelah Maisarah bin Masruk menemani Rasulullah Muhammad SAW berdagang ke Syam, kemudian Maisarah bin Masruk menceritakan tentang apa yang dilihat dan dialami selama perjalanan bersama Nabi Muhammad SAW. Dari cerita yang disampaikan oleh Maisarah bin Masruk, budak setia Sayyidah Khadijah, kemudian Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Muhammad SAW dan berniat baik kepada diri Nabi Muhammad SAW. Ketika niat baik yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah tersebut disampaikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nafisah binti Muniyah, akhirnya kemudian Nafisah binti Muniyah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang niatan Sayyidah Khadijah tersebut dan menganjurkan Muhammad SAW agar menikahi Khadijah. Dan perlu anak-anak ketahui, beberapa waktu sebelum Khadijah menikah dengan Muhammad SAW, pada waktu itu ketika Nabi Muhammad belum menjadi seorang rasul, Khadijah pernah memperoleh mimpi berupa matahari yang turun dari langit dan berada di atas kota Mekah. Kalau di dalam kitab Tafsirul Ahlam karya Ibnu Sirin, di sana dijelaskan bahwa ketika ada seseorang yang bermimpi matahari itu lambang dari pusat kehidupan. Matahari itu melambangkan seorang pemimpin, maka dalam kehidupan seseorang tersebut itu akan mendapatkan pemimpin dan keadilan dalam kehidupan. Matahari tersebut kemudian masuk ke rumahnya Sayyidah Khadijah dan menyinari seluruh penjuru rumahnya serta lingkungan sekelilingnya. Kemudian lingkungan sekelilingnya semuanya menjadi terang, menjadi jelas, kemudian menjadi hidup semuanya. Kemudian mimpi yang sangat berkesan itu anak-anak diceritakan oleh Sayyidah Khadijah kepada sepupunya yang bernama Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini adalah seorang penganut Nasrani dan pembaca Injil yang begitu sangat mendalami kitab-kitab suci dan sangat pandai berbahasa Ibrani. Ketika mimpi tersebut disampaikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Warokoh bin Naufal, kemudian Warokoh bin Naufal berkata sambil tersenyum, sungguh akan datang seorang nabi dari kota Mekah, akan datang seorang pemimpin dari kota Mekah. Engkau, wahai Khadijah, akan menjadi istrinya, dan nabi tersebut akan menyampaikan dakwah dari dalam rumahmu. Demikianlah anak-anak mimpi Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya mimpi, baik mimpi baik maupun mimpi buruk. Mimpi yang baik menimbulkan seseorang
akan senang. Sementara mimpi yang buruk tidak jarang membuat orang menjadi gelisah ketika bangun tidur. Maka ketika kita bermimpi yang baik, bermimpi yang menyenangkan, hendaknya kita optimis dan berharap bahwa hal tersebut itu akan terwujud. Dan jangan menceritakan mimpi yang baik tersebut itu kecuali kepada orang yang kita sukai. Sebaliknya ketika kita bermimpi yang buruk, maka kita berharap mudah-mudahan hal yang buruk tersebut itu tidak terjadi. Dan jangan menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Hendaknya setelah kita bermimpi buruk, kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali dengan harapan mudah-mudahan mimpi yang buruk tersebut itu tidak menjadi kenyataan. Demikian anak-anak, mudah-mudahan penjelasan SKI hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Pak Agus mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.